Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Di sini kami dari kelompok 2 akan memenuhi tugas mini riset kami dari mata kuliah Sosiologi Olahraga. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Fikesi Hospita Silalahi sebagai moderator dan teman kelompok saya Indra David Sinaga. Saya Gadis Yosi Jabat. Saya Aksan Kristen Pendiangan. Jadi di sini kami akan mewawancarai narasumber kami yaitu mantan atlet dari cabang olahraga wushu. Langsung saja yang pertama kita akan bertanya dari biodata Bapak ini. Oke, baik, saya perkenalkan diri saya. Ya, nama saya Herbert Manugu. Saya sudah berkeluarga. Saya punya istri 1, anak saya ada 4, 1 perempuan, 3 laki-laki. Baik, pekerjaan saya wira swasta. Dan umur saya hari ini 42 tahun dan saya tinggal di perumahan Biar Mas Maranatha, tepatnya di Jalan Medan, Kelurahan Pondok Sari, Kecamatan Siantar Tua, Kota Pematang Siantar. Karir. Ya. Oke Pak, di sini saya ingin bertanya juga, apa saja prestasi Bapak selama berkarir di dunia atlet, selama Bapak menjadi atlet wushu? Oke, kalau masalah prestasi karirnya, saya pernah juara ya. Juaranya sih juara 1. Saya pernah juara 1 Selekap, juara 1 di tingkat ke-12 juga, di Kejurnas Tumbang. Kan begitu. Nah, juga kalau masalah medali juga pernah juga, kan banyak kali karena di wushu dalam 1 tahun itu ada event kejuaraan itu yang kita hadapi ada 4, termasuk open turnamen. Jadi kalau prestasi yang ditanyakan, saya atlet tahun 90-an. Saya atlet tahun 90-an yang sudah berkiprah di bela diri. Tepatnya pada tahun, kalau diingat lagi ditarik ke depan itu, tahun 95 saya sudah dididik jadi atlet. Masih SD ya. Saya sudah dididik dari tingkat kadet, masuk ke tingkat junior, masuk ke tingkat senior. Itu dia. Baik Pak, jadi bagaimana keadaan perekonomian Bapak pada saat ini setelah menjadi mantan atlet? Ya. Kalau ekonomi, kalau dari atlet tidak ada. Zaman kami dulu perhatian sih belum ada. Ya, perhatian dari pemerintah kita belum ada. Pada zamannya tahun 97. Ya, jadi kalau untuk ekonomi kehidupan saya seperti ini sehari-harinya ya, kalau kita bilang cukuplah puji Tuhan, itu karena bekerja di perusahaan swasta. Ya puji Tuhan lah cukup. Dan juga saya masih berkecimpung, hari ini juga masih kita melatih, ketepatan saya mengambil naungan di Kabupaten Simalungun. Saya memegang ada 22 sasana di 13 kecamatan. Ya, kecamatan Kabupaten Simalungun, dan ini juga yang masuk rukun ini punya. Keren dikit ya. Nah, jadi masih kalau untuk ekonominya puji Tuhan pas-pasan ya. Kalau itu ditanya, oke. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak kepada pemerintah untuk atlet-atlet muda yang berkecimpung di dunia atlet sekarang? Oke, baik. Kalau itu ditanya ya, harapan saya harusnya Indonesia banyak berbenah, terutama di bidang olahraga. Maunya seperti negara luar. Mari kita lihat dengan cerminan negara luar yang aslinya semua diperhatikan. Mau atlet olahraga apapun itu, mereka disejahterakan. Nah, kalau di Indonesia yang katakan, zaman saya sampai hari ini, kalau untuk kesejahteraannya, mungkin baru zaman Pak Jokowi ya, baru ada perhatian zaman Pak Jokowi. Untuk kedepannya, baik dari presiden yang akan duduk, baik menteri yang akan duduk, baik juga gubernur, bupati atau wali kota yang duduk, baik juga KONI atau dispora di kabupaten kota atau tingkat provinsi. Mari Pak, sudah saatnya orang Bapak bergandeng tangan untuk melihat nasib-nasib anak bangsa generasi penerus olahraga, segala jenis olahraga yang ada di negara kita ini. Jadi harapannya, mari Pak, jangan sia-siakan impian anak muda, jangan sia-siakan impian anak bangsa untuk di bidang olahraga. Perhatikan kami Pak, baik atlet maupun pelatihnya. Beri kami ruang, beri kami waktu, beri kami kesempatan untuk mendobrak, membuat Indonesia jadi nomor 1 di dunia. Oke. Ada satu lagi Pak, Ya. ini saya penasaran. Jadi bagaimana pendapat Bapak? Apakah Bapak puas dengan fasilitas yang ada pada saat Bapak menjadi atlet di Indonesia ini? Oke, wah, ini pertanyaan luar biasa ya. Pada zaman saya tahun 90-an, nggak puas sih saya itu. Ya, tidak puas.
Mengapa? Ini tanda tanya besar ya. Saya katakan tidak kuat. Mengapa? Karena zaman itu, pada zaman saat itu, ISME masih kuat. Ya, pilih-pilih. Ya, bukan melihat dari Prestasi. dari kayaknya saya lah atlet, tidak melihat dari saya gitu. Saya ini bisa mampu, tapi tidak lihat dari situ. Dia lihat kedekatan. Ya, zaman dulu itu harus ada, zaman sekarang bahasanya orang dalam dibilang dia tadi. Iya, wah, masih ada. Jadi kita dulu kecewa jadi atlet. Ya, sangat-sangat kecewa dari saya sekarang ini. Seandainya saya di luar sana, saya luar biasa. Ya, saya sudah bisa katakan kalau zaman sekarang ini, dan saya juga sudah membentuk satu klub yang namanya Champion Sport Club yang saya bisa pakai. Saya sudah membuat klub dari 2010. Itu karena kecintaan saya ke bela dirinya. Nah, apa yang saya beri untuk pelatih saya? Nah, saya memperdayakan mereka dipekerjakan di sebuah perusahaan swasta. Karena saya juga beberapa perusahaan ada kita dekat dengan pimpinan-pimpinannya. Dengan cara itulah yang saya buat. Sementara pemerintahnya tidak gitu. Zaman saya Pak, ini di zaman tahun 90-an. Tapi entah kalau zaman sekarang ini, ya kita dengar pun sedikit banyaknya sudah mulai berbenah. Harapan kita dibenahilah sampai kita bisa nomor 1 di dunia untuk bidang olahraga. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi sekian hasil wawancara kami. Jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan di sepanjang wawancara kami ini, kami dari kelompok 2 meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Sip.